Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, senang kembali kita dapat berjumpa. Dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan tema yang akan saya sampaikan adalah Yesus tidur di tengah badai. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai yang ke-27. Dalam perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, dalam kisah ini kita melihat bagaimana pada waktu Yesus mengajak para muridnya ke sebuah danau yang bernama Danau Galilea. Maka sekonyong-konyong datanglah angin ribut di danau itu, sehingga perahu di mana mereka naik ditimbus oleh gelombang air yang luar biasa. Dan kita melihat bagaimana ketika terjadinya badai di danau itu, maka Alkitab mencatat Yesus tidur di tengah badai. Wow, luar biasa. Di tengah badai yang begitu dahsyat, Yesus ternyata tidur. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam perikop ini dari sudut apa yang namanya sikap. Nah, kita perhatikan ketika datang apa yang namanya badai. Kita melihat Yesus ternyata tertidur. Dia tetap tenang di tengah badai. Tetapi para muridnya justru mereka ketakutan. Mereka berteriak-teriak dan mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Yesus, tolong kami. Apakah kau ingin melihat kami binasa?" Ya, kita melihat di sini para murid ketika menghadapi badai, mereka sangat ketakutan. Saudara, berapa banyak di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi apa yang namanya badai, ketika datang apa yang namanya persoalan, ketika datang apa yang namanya masalah, baik itu di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam setiap aktivitas kehidupan kita ini. Saudara, ada orang-orang yang ketika menghadapi masalah, mereka memiliki sebuah sikap atau respon dengan cara penuh ketakutan. Saudara, mari hari ini kita sebentar lagi meninggalkan tahun 2022 dan kita masuk di tahun 2023. Ada banyak hal yang kita tidak bisa prediksi. Namun ada banyak orang yang sudah mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang sangat sulit, tahun ke-8 katanya. Saudara, apapun yang terjadi di tahun 2023 mendatang, saudara, kita tidak tahu badai apa yang akan datang, angin apa yang akan menghembus dan akan membawa sebuah keadaan yang kita tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Saya mau berkata di hari ini, mari sebagai anak-anak Tuhan belajar dari apa yang Yesus katakan kepada para muridnya. Kita melihat di ayat yang ke-26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ini menjadi poin yang penting untuk kita hari ini. Mari belajar sebagai anak-anak Tuhan, apapun badai, apapun persoalan, apapun masalah yang akan datang menerpa kita, atau jikalau hari ini Anda mungkin sedang berada di tengah badai, mari belajarlah jangan takut. Anak-anak Tuhan seharusnya memiliki apa yang namanya iman. Sikap kita dalam menghadapi masalah seharusnya berbeda dengan sikap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau Anda mengenal Tuhan dengan benar, maka Anda akan punya sikap yang benar.
di dalam menghadapi masalah. Jika Anda tahu bahwa engkau punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengatasi badai, maka seharusnya kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir. Mari kita belajar percaya penuh kepada Tuhan. Kita lihat di dalam perikop tadi, bagaimana Yesus akhirnya meneduhkan badai itu. Yesus meneduhkan danau Galilea itu. Sehingga hari itu murid-murid sungguh melihat keajaiban yang luar biasa. Bagaimana kuasa Allah mampu menundukkan kuasa alam yang begitu sangat dahsyat. Artinya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Saudara, mari hari ini apapun yang terjadi, mari tetaplah percaya, tetaplah miliki iman bahwa Yesus pasti akan menolong. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus ada di tengah perahu kita. Yesus ada dalam rumah tanggamu. Yesus ada di dalam pekerjaanmu. Yesus ada di dalam pelayananmu. Mari kita percaya. Dan orang-orang yang bisa percaya kepada Tuhan secara total, maka ia akan tetap bisa, tanda petik, tidur di tengah badai. Dan ketenangan, damai sejahtera tetap ada di dalam hati kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini kembali memberi kita semangat bahwa apapun badai persoalan, apapun masalah yang kita hadapi, ingat, percayalah bahwa Yesus ada di dalam perahu kita. Yesus ada bersama kita. Dan jangan takut dan jangan khawatir, sebab Yesus mampu menyelesaikan badai yang kita hadapi. Puji Tuhan, Shalom.